Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang membaca surat-surat pendek, yaitu tentang surat Al-Maun. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, kita akan membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, baiklah anak-anak, sekarang Bapa akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat membaca surah Al-Maun dengan fasih. Yang kedua, peserta didik dapat menulis surah Al-Maun dengan baik dan benar. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik dapat menghafal surat Al-Maun. Dan yang terakhir, materi kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami kandungan yang terdapat dalam surat Al-Maun. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, Bapa akan menjelaskan satu persatu daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang tata cara membaca surah Al-Maun dengan baik dan fasih. Anak-anak semua, coba perhatikan sekarang Bapa akan membacakan surat Al-Maun. Kalian semua tolong perhatikan supaya nanti bisa membacanya dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin wa dzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi anak-anak, dalam kita membaca surah Al-Maun, untuk lebih jelasnya kita harus memperhatikan bacaan panjang pendeknya. Ataupun dalam surah Al-Maun terdapat bacaan mad. Jadi untuk memahami, supaya kita benar dalam membaca surah Al-Maun, jadi kita harus benar dalam membacanya, harus kalau yang pendek dipendekkan, kalau yang panjang dipanjangkan. Sekarang Bapa ulangi sekali lagi satu ayat. Jadi sekaligus Bapa jelaskan panjang pendeknya. Tolong diperhatikan. Yang pertama, ayat pertama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Pada ayat pertama itu terdapat mad asli pada bacaan alladzi. Pada bacaan alladzi, baris kasrah bertemu dengan huruf mad. Di situ dipanjangkan dua harakat. Ara'aitalladzi, itu dipanjangkan dua harakat. Begitulah cara bacanya yang benar. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Pada ayat kedua juga terdapat huruf mad seperti ayat yang pertama, yaitu huruf kasrah bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya pada ayat ketiga,
ولا يحض على طعام المسكين. Pada ayat ketiga terdapat huruf mad pada kalimat ta'ami, iaitu huruf fathah bertemu dengan huruf alif. Jadi pada kalimat ta'am itu dipanjangkan juga dua harakat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jadi pada pada surah ayat yang kelima itu terdapat hukum bacaan, di antaranya ada nun mati bertemu dengan huruf sad. Jadi pada bacaan tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa. Huruf sad termasuk ke dalam huruf ikhfa. Jadi nun mati bertemu dengan sad itu hukumnya ikhfa. Jadi bacaannya dipanjangkan dua harakat. Misalnya, alladzina hum an salatihim sahun. Selanjutnya, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Pada ayat ke-7 juga ada huruf mad, terdapat huruf mad di kalimat wa yamna'una. Jadi huruf dhammah bertemu dengan huruf waw. Di situ terdapat hukum bacaan mad. Jadi dipanjangkan dua harakat. Wa yamna'u di wa yamna'u itu dipanjangkan dua harakat bacaannya. Wa yamna'unal ma'un. Jadi seperti Bapak jelaskan barusan, dalam membaca surah Al-Ma'un, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan selain panjang pendeknya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca surah Al-Ma'un, di antaranya pengucapan makhraj huruf juga harus diperhatikan ketika mengucapkan A dan K. Kedua huruf ini banyak terdapat dalam surah Al-Ma'un. Jadi berhati-hatilah kita dalam mengucapkannya. Selanjutnya, tanda baca mad juga seperti Bapak jelaskan barusan, pada surah Al-Ma'un terdapat tanda mad yang fathah maupun yang kasrah ataupun yang dhammah. Jadi bertemu, kalau yang fathah bertemu yang baris di atas itu ditandanya huruf mad. Jadi bacaannya harus dipanjangkan. Demikianlah untuk dalam tentang membaca. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang menulis surat Al-Ma'un. Setelah kita fasih melafalkan surat Al-Ma'un, kita menulis ayatnya. Jadi, sewaktu kita menulis surat Al-Ma'un, kita harus perhatikan bentuk huruf hijaiyah dan perubahan bentuknya, serta bagaimana cara menyambung huruf-huruf hijaiyah tersebut. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memutarkan video tentang tata cara menulis surat Al-Ma'un yang baik dan benar. Jadi bagaimana setelah melihat video tentang menulis Al-Ma'un, semoga kalian bisa menulis dengan baik dan benar juga. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas materi tentang menghafal surah Al-Ma'un. Setelah fasih melafalkan surah Al-Ma'un, sekarang kita akan berlatih menghafalnya. Bagaimana cara yang benar menghafal pada surah Al-Ma'un? Caranya iaitu mulailah dengan ayat yang pertama. Jika belum hafal betul, jangan berpindah ke ayat berikutnya. Setelah benar-benar hafal, baru biasa melanjutkan ke ayat yang kedua. Begitulah seterusnya. Mintalah temanmu yang sudah hafal dengan baik untuk menyimaknya. Misalnya, coba perhatikan Bapak akan mengulangi tentang bacaan menghafal surah Al-Ma'un sekali lagi. Misalnya ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
kalau kita belum bisa mengingat ayat pertama tersebut harus diulang berulang-ulang kali sampai kita bisa. Kalau sudah bisa ayat pertama, baru kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Misalnya, kita ulang sekali lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau kita sudah ulang-ulang dan sudah bisa, baru kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Begitu juga ayat kedua, diulang-ulang sampai bisa. Selanjutnya kalau sudah bisa ayat yang kedua, baru dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Begitu juga dengan ayat ketiga, diulang juga. Selanjutnya ayat yang keempat, alladzina hum an salatihim sahun. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Jadi setelah kita menghafal berulang-ulang, jadi kalau belum bisa juga kita minta teman kita yang sudah bisa untuk menyimak kita. Kita ulang-ulang terus sampai kita bisa menghafal surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Nah, begitulah cara menghafal surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 yang terletak pada juz 30 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 7 ayat. Nama surah ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir Al-Ma'un yang artinya barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ini juga diturunkan di kota Mekah. Jadi, karena surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, jadi surah Al-Ma'un ini tergolong kepada golongan surat Makiyah. Karena apa? Karena surat yang diturunkan di kota Mekah itu digolongkan ke dalam surat Makiyah. Jadi kalau ada surat yang diturunkan di kota Madinah, itu tergolong kepada golongan Madaniyah. Jadi karena surat Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah, maka tergolonglah surat Al-Ma'un kepada daripada golongan Makkiyah. Jadi kandungan dalam surat Al-Ma'un adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti pada kalimat yang pertama surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jadi mengajar kita orang yang mendustakan agama. Yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ya, orang yang enggan menganjurkan memberi makan orang miskin adalah termasuk pendusta agama. Jadi yang pertama ditekankan dalam surah Al-Ma'un ini, orang yang mendustakan agama itu ialah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau menyayangi anak yatim. Padahal Nabi menganjurkan kita untuk menyayangi anak yatim. Kalau kita menyayangi anak yatim, kata Nabi, nanti di hari akhirat kita seperti jari tunjuk dan jari tengah dengan Nabi kita. Selanjutnya, yang kedua, salat harus dikerjakan tepat pada waktunya dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan untuk pamer atau ria. Orang yang menyayangkan waktu salat sampai waktunya habis, sedangkan mereka belum salat, maka yang demikian itu adalah orang yang lalai salatnya. Ia tergolong ke dalam orang yang celaka. Jadi, dalam surat Al-Ma'un ini juga menekankan kita, apabila waktu salat telah tiba, kita jangan lalai dengan pekerjaan dunia yang lain, karena kita harus segera melakukan salat. Jadi salat kita juga harus dengan niat yang ikhlas. Jangan mencari pujian dari orang lain ataupun salat kita untuk dipamer. Itu sudah tergolong kepada ria. Jadi kalau kita salat bukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, salat kita termasuk salat yang sia-sia. Adapun salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin demikianlah yang dapat kita Bapak sampaikan pada hari ini mengenai tentang surah Al-Ma'un. Jadi, semoga kita dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari
tentang apa yang diperintahkan kepada kita dalam surat Al-Maun, seperti kita menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin, dan tidak lalai dalam salat, selalu mengutamakan salat daripada pekerjaan kita. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.